Oke, jadi kali ini gue mau ngelanjutin pembahasan dari video sebelumnya mengenai logika matematika. Kemarin juga gue udah jelasin bahwa di materi kali ini gue bakal ngajak kalian untuk sedikit mencicipi materi perkuliahan gitu. Karena di perkuliahan kan udah gue jelasin juga bahwa di kuliahan itu kita nggak main angka dalam jurusan matematika, atau kita itu mainnya simbol gitu, mainnya pembuktian dan segala macam gitu. Gue bukan jurusan matematika, jurusan statistika, tapi di semester awal semua jurusan yang ada bau-bau matematikanya itu kayaknya sama sih gitu. Pasti ada yang namanya logika. Di statistika logika dibutuhkan untuk membuat sebuah adanya program atau rules atau package atau rumus atau apa ya, ibaratnya kita itu membuat sebuah permodelan matematika, jadi butuh logika matematika gitu ya. Kemarin kita udah bahas sampai pernyataan majemuk gitu. Di pernyataan majemuk gue jelasin ada 4 macam hubungan, ada dan, atau ada jika maka, ada jika dan hanya jika gitu. Pernyataan dengan nilai benar salah gitu ya kan. Kita lanjutkan mengenai pernyataan ekuivalen gitu ya. Ingat kalau dan itu begini, kalau atau itu begini gitu ya, V gitu. Di sini disebutkan yang pertama ada P dan Q. Dinegasikan itu hasilnya atau ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Seperti itu. Bacanya seperti itu. Oke, sampai sini paham? Dan itu berlanjut ada sekitar 7 pernyataan ekuivalen yang harus kalian hafalkan gitu. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Nah, ini nih penarikan kesimpulan. Pencapaian di SMA itu finishnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan. Ini finishnya. Jadi di UTBK yang paling sering muncul tuh ini. Penarikan kesimpulan yang terdiri dari 3 macam di sini ya. Ada modus ponens, ada modus tollens, ada silogisme. Gitu. Jadi ketika ada premis satu atau kalimat satu ya, kalimat satu menyatakan P maka Q gitu. Jika P maka Q. Di kalimat kedua itu ada pernyataan P, maka kesimpulannya adalah Q, seperti itu ya. Di modus tollens, ketika premis 1 menyatakan sama, jika P maka Q, namun di premis 2 itu dinyatakan yang sebenarnya adalah ingkaran Q atau negasi Q, maka hasilnya adalah negasi P, seperti itu ya. Di silogisme ada premis 1 dengan model pernyataan yang sama, yaitu jika P maka Q. Di premis 2 jika Q maka R, kesimpulannya adalah jika P maka R. Itu ini ke ini gitu ya. Gampang kan? Oke, gampang materi ini tuh gampang. Selanjutnya jadi universal itu biasanya kalimatnya semua gini. Ketika semua ikan koi memiliki insang gitu. Nah, semua ikan koi memiliki insang gitu. Terus biasanya semua siswa kelas A memiliki rata-rata nilai 80 begitu. Ya semua gitu. Dan ada eksistensial, ada beberapa gitu. Beberapa ikan berjenis kelamin laki-laki memiliki paru-paru, misalnya gue nggak tahu, misalnya memiliki paru-paru gitu. Apakah ikan koi itu ada yang memiliki paru-paru? Bisa jadi gitu, karena beberapa gitu ya kan, nggak semua gitu. Nanti ada contoh soalnya, kemungkinan udah gue tulis contoh soalnya seperti itu. Jadi ini adalah
permainan antar kalimat gitu, kalimat awal yang menyatakan semua, terus kalimat selanjutnya yang menyatakan beberapa, atau kebalikannya seperti itu. Nanti kita simpulkan gitu, mana pernyataan yang benar, yang sesuai dengan dua kalimat yang udah diberikan di soal, seperti itu ya. Itu di tes CPNS keluar. Di tes masuk kedinasan juga keluar gitu ya, karena kayaknya penting deh menyerap informasi dengan benar, itu kan penting ya nggak sih. Jadi menyimpulkannya itu harus benar gitu, jadi harus jalan logika gitu. Nah, di sini ada ingkaran gitu, jika ini tidak beberapa. Ini kan tulisannya gini lah, jelekannya aja tidak beberapa, maka ini semua tidak bla 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 gitu. Ini sama juga gitu, jika tidak semua maka beberapa tidak gitu ya, begitu ya. Kita langsung ke soal. Enggak gitu, video ini enggak sampai situ. Fokusnya video ini adalah pernyataan ekuivalen ya, pernyataan ekuivalen. Kita main, saya kan udah sebut di awal, gua kan udah sebut di awal bahwa kita bakalan main dan mencicipi rasanya menjadi mahasiswa matematika di semester awal atau freshman ya, apa sih sebutannya gitu. Permainannya adalah pembuktian dari pernyataan ekuivalen gitu. Ini penting banget buat anak kuliahan, ini penting banget. Ini masih dua pernyataan PQ. Kadang di kuliahan itu kita diajarkan ini sama dosennya, bla bla bla, diajarkan begini caranya, terus dikasih tugas dengan 3 atau 4 pernyataan, yaitu ada PQR, ada PQRS gitu. Bisa sampai 5 bisa gitu. Jadi seru dan asik gitu ya. Betul. Jadi saya ini kasih yang 2 dengan acuan membuktikan pernyataan ekuivalen yang 7 itu. Yang 7 tadi itu. Yang pertama ada 2 pernyataan ya, PQ. Ya kan? Sambil dibuka pernyataan ekuivalen yang tadi, kalian screenshot gitu atau kalian tulis, benar gak sih ekuivalen gitu. Di pernyataan itu adalah ini, P dan Q dinegasikan yang ini, maka akan menjadi ekuivalen ini, negasi P atau negasi Q gitu. Bener gak sih gitu, bener gak sih, mana sih cara membuktikannya gitu. Kita tulis dulu pernyataan P dan Q ya, pernyataan P dan Q dengan variansi nilai pernyataannya gitu. Ada 2, yaitu B dan S ya, benar dan salah. Ada, jadi pasangannya BBSS dengan BS. Di materi kombinasi nanti akan muncul kenapa bisa pasangannya seperti itu gitu ya. Selanjutnya B dan B maka B ya kan, dilihat dulu rumus dannya gitu. Kedua pernyataan akan bernilai benar ketika nilai dari masing-masing pernyataan bernilai benar. Maka hanya ini ya yang benar ya dalam hubungan dan, yang lainnya salah. Oke, sampai sini masih oke? Oke. Terus pernyataan BSSS ini dinegasikan, hasilnya adalah ini. Ya, ini dinegasikan hasilnya jadi ini. Oke. Selanjutnya ini kita negasikan, P dinegasikan sendiri, Q dinegasikan sendiri, jadinya SSBB sama SBSB gitu ya. Kita ataukan gitu. Nilai atau itu gimana sih rumusnya? Nilai atau akan bernilai salah ketika kedua pernyataan bernilai salah. Jadi ini ya, ini rumus atau ya. Jadi ini hasil akhirnya ketika diataukan semua, yang ini diataukan ya, ini diataukan begini, hasil ini SBBB sama SBBB sama enggak? Sama. Nah itu
yang namanya ekuivalen. Nah, begini. Ternyata benar ya, terbukti ya pernyataan pertama itu ketika pernyataan P dan Q dinegasikan itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Sampai sini paham gitu. Asik ya, sebenarnya menurut saya ini asik, makanya saya jabarkan gitu. Saya ajak kalian bermain, asik bermain. Yang kedua, screenshot kalian teliti sendiri. Mungkin kalian yang mau masuk jurusan matematika gitu, jurusan statistika, ini bakal muncul screenshot. Buat ini masih masa pengangguran untuk anak yang dari SMA ke kuliah, ya nggak sih? Atau udah mulai ada ospek-ospek, ya nggak tahu. Setahu saya Agustus itu baru mulai, Agustus akhir itu. Jadi sekarang masih senggang kan, masih nganggur. Nih, lihat ini ya. Ini screenshot. Ini yang ketiga screenshot 1, 2, 3. Yang keempat screenshot. Ini tuh asik banget guys, apalagi kalau udah 3-5 pernyataan. Itu asik banget dan itu berguna untuk sebuah pengkodingan menurut saya ya. Jadi nih, yang ke berapa ini? Udah lupa. 5. Ini 6. Dan ini yang terakhir 7. Iya enggak? Begitu deh ya, begitu. Jadi mungkin kalian ada yang mau mengkoreksi atau ada yang mau nyoba PQR itu, cari-cari di internet, mungkin ada ya persoalan ekuivalensi 3 pernyataan di logika matematika. Sebenarnya saya punya bukunya dalam versi buku kuliahan, referensi buat anak-anak mahasiswa, tapi udah saya simpan gitu. Nggak bisa saya tekan gitu. Oke, sekian video kali ini. Jumpa lagi untuk membahas contoh soal di materi logika matematika.